Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah teman-teman sekalian mengadakan pelatihan di kota Makassar waktu itu. Pelatihan itu tentang masalah kematian. Setelah 2 jam, ya 2 jam saya membahas masalah kematian waktu itu. Kemudian saya minta panitia tolong siapin baju kain kafan, menyan-menyannya orang mati, gerandahnya, dan di sebelah masjid galikan saya liang lahat. Baik Ustaz, dilakukanlah sama panitianya. Setelah 2 jam saya ceramah, gitu kan. Kemudian saya bilang, Bapak Ibu sekalian, kebetulan ibu itu di lantai 2 ada panitianya sendiri perempuan, sudah kami atur sebelumnya. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya ada pelatihan. Siapa yang mau ikut, coba-coba jadi jenazah 5 menit. 5 menit saja saya minta, nggak lebih dari itu. Ada yang angkat tangan, saya Ustaz, kebetulan Bapak ini tukang batu, adiknya dia kembar, selalu hadir di pengajian saya, jadi dia ajak kakaknya ikut. Gitu. Saya Ustaz mau coba, baik silakan. Tapi ingat, nanti Bapak begitu naik di sini di atas meja yang disiapin panitia ada kain kafan sudah ditebar, tidur baring di sini tutup matanya. Lalu pasrahkan, jangan bantah, jangan ngomong, jangan apa. Biarkan panitia bergerak, membungkus kain kafan segala, insya Allah aman. Ya. Saya bilang gitu, kemudian renungi semua apa yang saya ucapkan. Dia bilang baik Ustaz. Naik dari atas meja. Begitu di atas meja, subhanallah, panitia sudah mulai menggulung kain kafan itu. Begitu diletakkan di tubuhnya, ini bapak ini sudah tutup mata, tersentuh pipinya, nangis luar biasa dia. Nangis, terisak-isak bapak ini. Terus saya bilang, Pak, bayangkan sekarang, hirup-pirup di masjid ini. Saya bilang gitu. Orang ketawa, orang ngomong. Kebetulan anak adik dia yang kembar, yang sering ikut pengajian saya, di sebelah kakaknya, di sebelah meja itu, dan membayangkan kalau kakaknya meninggal benar. Adiknya menangis, adiknya yang kembar ini menangis, yang murid saya. Kemudian si bapak ini mendengarkan tangisan. Saya bilang, ini adik anda lagi menangis, membayangkan anda meninggal dunia. Bayangkan semua hirup-pirup di masjid ini adalah suara di rumah anda pada saat anda meninggal. Anda bahkan tidak bisa protes, mengatakan jangan ribut. Atau panitia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, nggak bisa protes. Ini sekarang kapas ditaruh sedikit menyan. Ini bau-bau yang memang sudah khusus untuk orang mati. Renungi. Ya. Kami letakkan sedikit saja di kapas, ditaruh di dekat hidungnya, di dekat kupingnya. Inilah baunya. Lalu saya bilang, bayangkan sekarang semua peluang amal saleh yang anda punya kesempatan mengerjakan, anda tidak kerjakan. Bayangkan semuanya. Ada kesempatan puasa, nggak mau puasa, kesempatan sedekah, nggak mau sedekah, kesempatan sholat, nggak mau sholat, semua disia-siain. Dan anda memerlukan 1 pahala sekarang untuk masuk ke surga. Bayangkan sebaliknya, berapa banyak peluang dosa yang anda tidak sia-siakan. Semua diiyakan. Ada kesempatan zina-zina, kesempatan bohong-bohong, kesempatan riba-riba, semua dikerjakan. Dan anda tidak sempat taubat, sekarang Allah akan hukum anda. Allah akan hukum, sekarang akan dihukum. Setelah itu dia menangis. Ya. Kemudian jemaah juga ada yang beberapa yang sempat menangis waktu itu. Lalu saya bilang, panitia tolong bantu, angkat bapak ini, naikkan ke geranda. Diangkatlah. Saya bilang, bapak tetap tutup mata, renungi, bayangkan kalau tangan-tangan panitia ini adalah tangan-tangan memang orang yang sedang mengurus jenazah anda. Sebentar lagi anda akan kami letakkan di geranda, dan resapi tubuh anda tersentuh dengan besi-besi stainless memang yang dibuat itu bukan dari kayu. Ini yang gerandanya. Naik dari situ, lalu saya sambil bilang, silakan panitia bawa ke tiang lahat di sebelah masjid. Saya sambil ikutin pakai mic, saya bilang, Pak, ini detik-detik terakhir anda bersama kami. Bayangkan semua ini, rumah anda akan anda tinggalkan, kendaraan akan anda tinggalkan, semua akan ditinggalkan nih. Tiba di sebelah liang lahat, itu ada beberapa jemaah yang sempat lihat dari jendela masjid, ada juga yang ikut keluar. Kemudian saya turun ke liang lahatnya, saya buatin gumpalan tanah. Ya, ini sunnah Nabi SAW, lalu diletakkan, lalu diturunkan. Saya bilang, Bapak jangan buka mata, sekarang jasadnya Bapak akan kami turunkan liang lahat. Diturunkan oleh panitia, kemudian ditaruh, lalu diletakkan kepalanya di tanah itu memang. Lalu saya keluar, panitia keluar, ditutup dengan kain. Saya bilang, Pak, sekarang buka matanya. Inilah rumah anda sekarang, 1 kali 2 meter. Mau rumahnya 1000 kali 1000 meter, tetap ini terakhirnya, tanah ini. Dan hanya anda dengan amal anda sekarang, nggak ada lagi. Kerabat, harta, semua akan pulang nih. Setelah itu saya bilang, panitia sudah angkat, setelah mungkin hitungan 1 menit. Ini durasi kurang dari 5 menit ya. Proses ini kurang dari 5 menit. Seperti saya jelaskan cuma 2 menit setengah. Ini luar biasa. Selesai, saya bilang, Pak keluar. Begitu dia keluar, jemaah sekalian, sempoyongan bapak itu. Kemudian masuk ke masjid, saya kasih mic. Pak, tolong ceritain ke jamaah bagaimana rasanya jadi jenazah 5 menit. Itu dia pegang mic, gemetar. Ustaz, saya tobat Ustaz, saya durhaka sama orang tua, saya nggak sholat, saya begini. Ini ceritain keburukan-keburukan dia.
gitu kan? Seperti di depannya tidak ada orang. Padahal Jumat ini ribuan orang yang hadir. Itu dia gemetar, ketakutan. Dia terus ucapin, banyak orang yang menangis, membayangkan juga dirinya gitu. Selesai bapak ini saya suruh siapa lagi yang kedua, siapa lagi yang ketiga, sampai 5 orang yang coba waktu itu. Selesai langsung saya tutup pengajian, saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ada ibu-ibu yang coba di atas sampai pingsan. Terus saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ini cuma praktek pelatihan. Satu waktu demi Allah Anda akan dibungkus kain kafan dan tidak kembali lagi. Sekarang masih bisa kembali. Jangan tunggu penyesalan pada saat itu. Perbanyak amal soleh. Jangan terpengaruh dengan lisan-lisannya syaitan yang selalu mengatakan, kamu alim ya, kamu begini ya. Iya, jawab, tidak usah ragu. Ini baru dibilang kamu alim ya, cabut kopiahnya, ganti jilbabnya, kembali lagi ke masa jahiliyahnya. Subhanallah, lisannya dia cuma pujian dan ancaman orang itu, ejekan orang cuma sepanjang lidahnya. Kalau dia bilang kamu hebat ya, kamu kaya ya, kamu pintar ya, cuma sepanjang lidah. Jangan gila-gila dengan pujian dunia itu. Dan juga kalau dia hardik kita, kamu jelek, kamu begini, cuma sepanjang lidahnya, nggak lebih dari itu. Nggak usah khawatir, itu nggak nusuk badan kita kok, gitu kan? Jadi nggak usah terlalu terpengaruh dengan ini. Nah, kita berubah, memang harusnya begitu. Karena mati akan datang, jemaah sekalian. Ingat, orang seperti saya dan teman-teman dai yang lain, kami ini mungkin Allah jadikan, bukan cuma mungkin, memang Allah jadikan penyebab informasi dari Allah sampai kepada Anda semua. Maka harus jadikan sebagai pegangan. Karena manusia yang pintar, manusia yang mau mengubah dirinya menjadi lebih baik dan bukan menjadi lebih buruk. Ingat, orang kalau jadi lebih baik, maka pasti akan lebih baik hidupnya.